Kira-kira oke, masuk ke pertanyaan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman, adik-adik mahasiswa. Nah, mungkin saya mau sharing sebentar ya, sedikit ya, satu. Mungkin kalau tidak nanti kita akhiri sesinya untuk sampel dan populasi ya. Pak Agung boleh share dikit nggak Pak untuk bagaimana populasi dan sampel untuk treatment kualitatif Pak, untuk interview Pak? Apakah dia relevan atau tidak Pak ya? Oke, baik. Untuk interview, jadi kalau tadi Pak Alusius bilang populasi dengan sampel, terus seperti apa, berapa jumlahnya. Kalau dalam kualitatif, kita tidak menyebutnya sebagai populasi atau sampel, tapi kita menyebutnya sebagai informan. Kita menyebutnya sebagai informan. Kalau dalam misalnya ada survei, kita nyebutnya responden. Kemudian kalau informan itu yang kita interview. Nah, dalam riset saya yang fokus untuk di netnografi, karena netnografi itu adalah koneksi, komunikasi, interaksi itu di komunitas online itu, yang prosesnya juga panjang. Jadi tidak langsung tiba-tiba masuk ke komunitas langsung say hey dan lain sebagainya, tidak. Jadi ada prinsip, ada yang satu namanya lurking, jadi langsung, jadi kayak tidak bilang kita siapa-siapa. Ada juga yang standar etisnya itu adalah ada izin ya. Jadi kalau mau masuk siapa ini namanya, siapa, dari mana, kemudian jadi komunitas itu sifatnya lebih private. Nah, sampai dengan menemukan informan itu, kalau dalam kuantitatif itu juga, kuantitatif kan ada namanya snowball ya. Ya. Nah, dalam kualitatif itu sebenarnya ya sama, ya, bola salju, jadi snowball itu juga. Jadi ketika kita mendapatkan informan yang menurut kita dia yang lebih tepat kita untuk cari informasi, kita tanya terkait dengan pertanyaan riset kita, kemudian dari informan A-nya dia bilang, coba nanti setelah ini ke X atau ke Y. Nah, itu yang lebih cocok untuk, jadi untuk misalnya case pertanyaan yang dia tidak bisa jawab atau apa, bisa dicoba ditanyakan di situ. Nah, kita langsung lari lagi ke situ. Nah, tapi ada juga yang dia cukup dengan hanya satu informan, tapi dia merupakan informan kunci yang sudah tidak bisa dan tidak ada lagi di dunia, misalnya di Indonesia. Contohnya misalnya kalau saya mau tanya tentang kenapa sih munculnya netnografi, saya harus tanya ke inventornya netnografi, yaitu Robert Kosinet. Jadi saya langsung tanya ke Robert Kosinetnya langsung, ya. Dan mungkin nanti sebagai untuk membandingkan, misalnya ada model-model metode atau netnografinya, bisa tanya mungkin ke Profesor Sarah Pink yang di Sydney, atau yang netnografi yang sekiranya jadi rujukan seluruh dunia informasinya. Jadi mungkin seperti itu, Pak Alusius. Iya, terima kasih Pak Agung. Pak Agung, izin ada beberapa pertanyaan di chat ya Pak. Saya mulai dari yang pertama. Oke, untuk yang ada Arumega Zarifar, saya sebentar, nanti bagian saya dulu. Ini ke Pak Agung dulu yang pertama. Saya bisa izin, saya bisa bertanya Pak langsung? Boleh, monggo Pak Dr. Nyoman. Baik ya, saya saya klik dulu video saya ya. Gitu. Baik ya. Ini saya ke Pak Alusius apa ke Pak Anak Agung ini? Saya kira dua-duanya juga sama kan ya. Baik, jadi setelah kita melakukan analisis ya, sering sekali di pembahasan itu di dalam menguji hipotesis secara statistik, terkadang-kadang kalau di hipotesis itu dinyatakan signifikan misalnya, kemudian hasil uji statistik misalnya juga signifikan, itu apa temuan apa tidak temuan itu Pak? Itu satu. Kemudian seandainya juga dia berbalik, di hipotesis dinyatakan signifikan, kemudian pembuktian statistik tidak signifikan, itu
apakah bisa dinyatakan sebagai temuan? Itu dua. Nah, kemudian ada kesimpulan. Pada kesimpulan ini sering sekali itu disimpulkan sama dengan hipotesis apa rumusan masalah secara kualitatif. Ya. Padahal ini adalah analisis kuantitatif yang sudah dibuktikan secara statistik. Nah, tapi masih juga ada yang menulis kesimpulan tanpa menuliskan angka. Nah, kira-kira bagaimana sih yang bagus, Pak? Apakah di kesimpulan itu memang perlu menulis angka hasil daripada analisis kuantitatifnya, atau memang sama dengan rumusan hipotesis dan rumusan masalah yang di bab 1 di bab 4 misalnya gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Nyoman. Monggo silakan Pak Agung, mungkin punya mazhab duluan mungkin Pak. Bagaimana? Kalau untuk konteks bercerita dengan hasil ya, bercerita di hasil ya. Kalau memang bercerita di hasil itu kita kembali lagi ke research question-nya kita apa, kemudian hipotesisnya bagaimana, kalau dalam riset kuantitatif ya, hipotesisnya bagaimana, kemudian diskusi atau hasil olahannya itu seperti apa. Nah, ini juga kalau dalam tulisan, dalam artikel-artikel ini ya, biasanya kalau untuk result and discussion itu jumlahnya sedikit sekali, ya, jadi jumlahnya sedikit saja, tidak perlu sampai melebar kemana-mana, karena yang terpenting itu nanti bagaimana hasil atau mengkonfirmasi hipotesis yang sudah disampaikan di awal. Sehingga kalau dalam artikel-artikel, dalam penulisan itu kan yang terpenting itu adalah di bab 1-nya. Jadi bab 1 itu sudah meng-capture keseluruhan dari hasil dari riset kita. Nah, ini mungkin yang sedikit membedakan dengan yang kuantitatif dengan yang kualitatif. Kalau saya pribadi, saya lebih banyak ketika menulis terakhir untuk akademik, untuk paper atau artikel submission itu, saya lebih banyak di hasil dulu, Pak Nyoman. Jadi hasil semuanya saya kumpulkan, kemudian tapi tetap berangkat dari fokus kita apa, batasan kita apa, research question kita apa. Saya pernah melakukan yang research question-nya dari 5 research question jadi 5 research question saya pecah satu-satu, sudah jadi bisa paper 5, Pak. Bayangkan, untuk yang riset kualitatif kalau yang saya lakukan. Nah, itu jadi kembali lagi ke itu, jadi bisa juga hasilnya dulu, sudah ketemu ini, hasilnya ini, oh nanti bisa jadi riset lanjutannya seperti ini, oh implikasinya di sini, baru bisa buat di introduction-nya. Karena introduction itu kan sudah whole package keseluruhan isi daripada paper itu. Jadi kontribusinya, novelty-nya, perbedaan dengan riset sebelumnya, kemudian implikasinya seperti apa, kemudian struktur paper. Jadi kesimpulan dan saran itu paling secuil hasil deskriptif dari analisisnya bagaimana, kemudian justifikasi temuannya seperti apa. Kalau pandangan saya begitu, Pak Nyoman. Baik, Pak ya. Terima kasih Pak Agung. Baik Pak Nyoman, izin Pak dari saya sedikit saja. Kalau saya menganut mazhab bahwa tidak signifikan adalah ini adalah nature of data yang memang karena mahasiswa saya khawatirnya terstigma bahwa harus ada pengaruh signifikan. Padahal ini adalah depend on nature of data. Jadi ketidaksignifikannya buat saya adalah suatu temuan dan harus kita apresiasi di dalam suatu riset bahwa tidak bisa kita memaksakan bahwa selalu terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Nah ini itu yang poin pertama. Yang kedua adalah memang kesimpulan sejauh ini adalah narasinya menjadi kualitatif Pak gitu. Mungkin kita tidak memasukkan kembali, walaupun ini kuantitatif karena sudah ada di result and discussion, tapi di conclusion menjadi suatu narasi singkat yang memang sifatnya menjadi kualitatif, but supportingnya tetap kuantitatif, gitu Pak. Izin Pak Nyoman itu dulu mungkin Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya lanjut ke pertanyaan untuk Pak Agung dulu, karena ya mungkin saya langsung bisa langsung sekaligus ini langsung saya. Oke, silakan Pak Agung. Ya, jadi pertanyaan dari Bapak Ahmad Sugianto.
ya, kemudian mungkin Ibu atau Mbak Rahma terkait sentimen dengan Pak Awaludin ya, cara mengekstrak data dari sosial media. Jadi langsung sekaligus saya paparkan, sedangkan untuk jumlah literatur itu bebas ya, jumlah tidak ada batasan dalam jumlah literatur, tergantung dari metode riset yang digunakan. Nah, di masa pandemik ini ada yang menggunakan systematic review, systematic literatur review. Nah, itu sebenarnya justru lebih ke fokus atau lebih ke ekstrak artikelnya. Jadi nanti ketemu artikel 200, kemudian mengerucut, ada deduction-nya, ada reduksi dari artikelnya, kemudian menjadi 3 artikel. Nah, itu 3 artikel yang dibahas tuntas di pembahasan. Itu sistematik. Jadi tidak ada batasan jumlah. Nah, cuma ini bicara masalah efektif sama efisiensi menggunakan NVivo. Tidak ada batasan jumlah. Tapi kalau hemat saya, kalau cuma 1, 2 itu masih secara manual, baca keseluruhan, kemudian baca berulang, sampai bisa menemukan tema atau coding, lebih cepat dibandingkan dengan NVivo. Ya. Nah, kalau NVivo itu lebih banyak untuk data yang jumlahnya besar. Jadi saya bilang tadi yang big data, yang masif, yang dinamis. Nah, sekarang saya peragakan untuk yang sosial media. Karena di sini dalam sosial media, datanya itu unstructured, tidak terstruktur, dinamis, dan berubah-ubah. Kalau sekarang teman-teman misalnya meng-capture data Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, itu bisa berubah, semenit berikutnya itu bisa berubah datanya itu. Jadi kita sekarang bermain kapan kita mengambil data, kita sampaikan di pelaporannya, kemudian nanti berikutnya nanti sebentar, tunggu dulu nih. Oh nggih, Dike. Ya nanti sampai di mana tadi ya? Kemudian mengekstrak sosial medianya itu tergantung dari sosial media mana yang digunakan. Nah, yang paling tren itu sekarang adalah data Twitter, ya, karena data Twitter itu dianggap dari semua literatur atau review yang saya baca, itu justru sangat powerful mengungkap informasi, mengungkap sentimen juga. Nah, sekarang saya coba share screen ya untuk di project untuk Twitter, tapi sebelum masuk ke NVivo, bagaimana mengekstrak atau mengcapture sosial media, maka saya harus ke data Twitternya dulu. Nah, ini nanti sebentar. Saya stop share dulu, saya ambil dulu bagaimana capture data sosial media. Nah, ini misalnya data Twitter saya. Saya ingin mencari data tentang COVID-19. Apa saja sih yang dibicarakan orang terkait dengan COVID-19? Nah, biasanya di artikel-artikel itu untuk lebih fokusnya adalah ada tagar itu ya, hashtag COVID-19. COVID atau COVID-19 atau COVID dan semua yang berhubungan dengan COVID-19 ya, itu COVID-19. Oke. Nah, jadi di sini tergantung dari penelitian, yang sekarang ini mau yang top informasi terkait COVID-19 atau yang terbaru orangnya semua foto dan video tercapture semua, silakan terserah yang mana ya. Nah, misalkan saya pilih yang paling baru ini, paling terbaru ini tentang apa. Nah, kemudian ekstraknya ke NVivo ya, datanya sosial media. Ini di Chrome ini ada fasilitas Encapture ya. Ini Encapture ini extension link-nya ya. Jadi ketika teman-teman mendownload software NVivo itu sudah langsung otomatis mendapatkan yang versi Encapture. Bedanya dengan yang bukan original, itu Encapture-nya terpisah. Jadi ada teman yang kemarin tidak bisa meng-Encapture karena versinya nggak tahu belinya di mana, tapi kalau misalnya beli license original langsung ke vendornya ya, license-nya itu langsung ketemu, langsung dapat, langsung terinstall ininya, Encapture. Nah, ini sekarang kita Encapture caranya, kita sudah buka ini semua Twitter, kita nggak tahu ini berapa tweet, berapa komen, dan lain seterusnya. Jadi kita tinggal klik ini, dia kan berubah, dia semua berubah. Terus kemudian kita tweet as dataset atau web page as PDF. Kalau web page as PDF berarti tampilan mukanya saja. Tampilan awal di Twitternya, di halaman depan Twitternya semua.
tapi tidak bisa masuk ke retweet kah atau klasifikasi ID-nya siapa, dia dari mana postingannya, jam berapa, ya, sehingga kita pilih yang tweet as dataset. Ini juga bisa kalau digabungkan untuk teman-teman yang di kuantitatif. Jadi metodenya yang sekarang trending yang mixed method ya, mixed method, quanti and quali. Jadi silakan teman-teman bagaimana nanti melihat data. Jadi bisa gabung Pak Lusius, kita combine quanti and quali. Jadi in capture, kita capture, kemudian ini nanti ada informasi. Nah, ini yang restriction-nya adalah ada autorisasi. Jadi kita minta autorisasi data Twitter, kemudian dia akan mengcapture. Kita tunggu sampai dengan data tersebut ter-save as di dokumen kita. Ini masih proses, kita nggak tahu jumlahnya berapa, karena saya pernah dapatkan itu sampai 171 halaman. Jadi 171.000 halaman dikali satu halamannya isi 100 informasi. Nggak apa-apa, ini mungkin agak lama, saya coba lagi. Data COVID memang banyak ya, jadi bisa ratusan ribu. Jadi kalau Facebook juga sama, bisa prosesnya sama. Semua melalui encapture. Ya, encap ini ya di sini. Nah, bisa banyak, semuanya terrecord ini dan berubah jadi sepanjang waktunya postingannya ini. Ya. Untuk COVID. Ini agak lama dia ya. Mudah-mudahan bisa cepat selesai ininya. Karena yang penting ekstrak, kalau tampilan ekstraknya itu sambil nunggu ya, tampilan ekstraknya nanti hasilnya ya. Nah, caranya memasukkan data ekstraknya itu seperti ini. Ya. Nah, nanti teman-teman import and capture ya, import klik and capture. Nah, kemudian nanti dia akan muncul capturean ya, file hasil capture dari Twitter. Nah, ini misalnya saya sudah impor misalnya ini ya, misalnya tanggal 9 kemarin impor ya terkait dengan COVID-19. Ya, ini kan ini YouTube. Nah, misalnya yang saya impor itu cuma yang Twitter saja ya. Kemudian saya klik import. Import, dia running ya. Proses datanya. Jadi memang harus menunggu datanya semua. Kalau datanya ratusan, literaturnya ribuan, terutama yang systematic review ya, mengambil data dari 5.000-an artikel, kemudian menyusut sampai puluhan. Nah, itu juga perlu proses ya, situ. Oke. Nah, ini itu caranya ya. Jadi nah ini sudah masuk ini datanya. Kemudian kita bisa lihat dia hasil daripada tadi Twitter yang COVID ya. Nah, ini kan sudah masuk. Ini modelnya bentuknya ini. Bentuknya dalam bentuk dataset ini yang saya import tadi. Kita buka ekstraknya. Ya. Nanti tampilannya kolom-kolom itu tadi. Nah, yang saya tunjukkan ada berapa halamannya, berapa postingan tweetnya, kemudian, nah ini sudah kelihatan. Ya, hanya dengan satu tagar saja, satu hashtag saja, ya, itu ada 17.773 halaman. Dalam satu halaman, dalam satu record ini isinya 100. Jadi bayangkan ada 100 kali 17.773 informasi yang bisa kita peroleh. Nah, teman-teman juga bisa lihat di Twitter sosiogramnya, teman-teman bisa lihat siapa yang mendominasi, akun ID yang mendominasi itu yang siapa, kemudian apa saja yang dibicarakan secara cluster analisis, kemudian nanti sentimennya bisa kita lihat, positif atau negatifnya, model chartnya bagaimana, dan semua bisa diekspor. Ya, ini hanya menunjukkan visualisasinya. Nanti informasinya secara kualitatifnya kita masukkan di paper, ya itu tergantung dari interpretasi kita. Kita melihat interpretasinya itu
seperti apa ya, berdasarkan experience kita, berdasarkan riset studi kita, literatur yang kita baca juga perlu ya. Jadi bukan berarti kualitatif juga mengabaikan teori-teori yang sebelumnya, tidak ya. Justru pandangannya ini teorinya berasal dari mana. Dan nanti dikembang-kembangin lagi menjadi konstruksi teori baru. Nah, ini perbedaannya kalau yang original ketika in vivo-nya not responding, biarkan saja, diamkan saja karena datanya banyak ya. Tapi kalau yang non original biasanya langsung blank, hang. Nah, restart lagi, ini lagi ya. Control Alt Del ya, Pak. Ya, Control Del atau dibuang laptopnya ya. Jadi sambil nunggu ya. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Seperti tadi juga di awal saya sudah sampaikan, ada chart, cluster analisis, Twitter, itu. Kemudian apalagi? Sambil nunggu ini. Itu Pak Agung, mohon maaf, ada Pak Ahmad Yugianto mungkin masih bersama kita, corpus based analysis. Itu kayaknya lebih. Ya, untuk in vivo itu corpus based untuk penelitian bahasa itu bisa juga dilakukan. Nah, saya bilang kembali lagi ke subjektif. Saya nggak bisa memaksakan nanti kalau saya bilang ini artinya positif, tapi kalau di dalam ilmu bahasa mungkin bisa menjadi negatif. Artinya tergantung dari tingkat istilahnya literatur yang dibaca, kemudian fokus subjeknya bagaimana. Ya, jadi semua bidang penelitian bisa. Nah, karena in vivo ini juga awalnya bukan dari bidang sosial, justru dia dari bidang medical, ya. Nah, bagaimana dia dari medical kesehatan obat-obat itu dianalisis, kemudian jadi supaya lebih mudah itu gimana? Maka dibikinlah in vivo. Itu ada sejarahnya sendiri kenapa in vivo bisa muncul. Jadi bisa untuk semua. Dan mungkin nanti khusus untuk aplikasi yang software bahasa juga ada. Setahu saya ada untuk khusus bahasa. Jadi bahasa ada software untuk menilai personality, psikologi terutama juga punya untuk menilai personality disorder. Kalau akuntansi ngelihatnya bagaimana? Akuntansi melihat kacamata dari akuntansinya. Misalnya dari laporannya dia bikin segini, tapi informasi pengungkapan secara bahasa di sosial media seperti ini, kemudian dibandingkan. Jadi hasilnya misalnya begini, kenapa kok yang di sosial media sentimennya malah negatif, sedangkan di annual report, sustainability report justru positif. Nah, itu karena dia ingin memunculkan impression, image society di masyarakat. Tapi karena sosial media itu dari berbagai macam komunitas, kepentingannya berbeda-beda, sehingga nanti yang masuk informasinya beragam, ada yang positif, negatif, dan lain sebagainya. Itu yang secara kualitatif bisa diekspor. Begitu Pak Aloysius. Ini masih lama, jadi mungkin 5 menitan ya. Terima kasih Pak Agung. Kalau gitu saya sambil menjawab, saya menjawab stasioner tadi mana? Ya dari Arumega Zarifar, moga-moga masih bersama kita. Saya pernah mendengar kalau IFIS kita harus memasukkan data stasioner atau tidak stasioner. Ini maksudnya apa? Jadi baik, sebetulnya ekspektasinya adalah data itu sifatnya stasioner. Artinya deviasi simpangan tidak terlalu, kalau stasioner itu dia simpangannya dia tidak terlalu jauh antara data yang satu dengan data yang lain. Nah ini kalau tidak stasioner dia simpangannya cukup jauh. Ini sebetulnya impact nanti kepada hasil. Itu sebabnya kenapa kalau teman-teman perhatikan dosen pembimbing suka meminta jangan memasukkan misalkan data-data yang kadang suka ada mininya, dosen pembimbing suka meminta jangan memasukkan laba yang negatif. Ya, laba yang negatif itu menyebabkan data menjadi tidak stasioner karena simpangannya menjadi semakin tinggi antara data yang labanya positif dengan labanya negatif ya, karena range-nya kan jadi semakin besar nanti, yang tadinya berhenti di titik 0 sekarang menjadi ada yang negatif. Itu penyebab data tidak stasioner. Yang berikutnya adalah pada saat teman-teman juga pembimbing mungkin suka pernah bilang ambil sampel yang industrinya sama. Karena apa? Supaya kalau industrinya sama, seharusnya deviasinya tidak menjadi besar in terms of total asset, in terms of total revenue. Tapi kalau teman-teman misalnya membandingkan antara Astra dengan Unilever, nah itu dua industri yang berbeda, ya, sehingga mempunyai stasionaritas data yang berbeda. Ya. Jadi harapannya adalah data itu dia memang tidak stasioner Arumega supaya simpangannya tidak menjadi besar, deviasi tidak menjadi besar, sehingga datanya tidak menjadi rancu sebetulnya seperti itu. Nah indikatornya adalah terkadang tadi untuk mencegah dia tidak stasioner, dosen pembimbing meminta
jangan memasukkan data dengan angka negatif, kemudian gunakan sampel dengan industri yang sama supaya si pergerakannya dalam industri yang sama. Ya. Baik, itu saja Pak Ahmad Sugianto. Sebetulnya kalaupun tidak Harum Mega melanjutkan kembali pertanyaan, kalaupun tidak stasioner, nanti kita akan treatment dengan vinsorizing sebetulnya Harum Mega. Tapi kalau wajib atau tidak wajib, kembali kepada kalau peraturan. Kalau saya sendiri, saya tidak pernah mewajibkan data itu harus bersifat stasioner, karena kembali lagi saya senang dengan nature of data yang apa adanya, gitu. Seperti itu aja. Oke, saya pikir itu saja Pak Agung pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, moga-moga tidak, karena ini waktunya family time buat Pak Agung. Putranya sudah meminta waktunya tersendiri. Jadi saya yakin juga teman-teman punya banyak kesibukan dan ini adalah waktunya untuk berkeluarga. Jadi saya ucapkan terima kasih kembali Pak Agung atas waktu dan kesediaannya, atas diseminasi ilmunya yang saya pikir terima kasih juga. Ini bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk membuat penelitian kalaupun tidak terpakai saat ini, teman-teman memiliki pemahaman yang lebih luas lagi, saya pikir, dari hasil sesi webinar kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman partisipan yang saat ini masih terus bertahan. Dan terima kasih kepada tim Independent Training, terima kasih kepada para sponsor, ya, terutama kepada saya wajib PT Lancar Jaya Mandiri Abadi yang telah berkontribusi terhadap webinar pada hari ini. Terima kasih kepada tim Independent Training. Kita berjumpa kembali di sesi Independent Training berikutnya. Ya, sesi webinar lebih menarik berikutnya. Channelnya jangan lupa di follow dan di subscribe. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Gun. Terima kasih Pak Lusius. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih teman-teman semua. Izin pamit ya. Ya, Mas Agung, makasih. Terima kasih semua. Yuk. Terima kasih teman-teman semua.
Wes.